Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan menyampaikan cara membuat cuka apel kefir. Cuka apel kefir itu hampir sama dengan cuka apel organik ya, yaitu cuka apel yang tidak melalui proses pasteurisasi. Nah, proses pematangannya itu melalui proses fermentasi. Nah, pada cuka apel kefir ini, proses fermentasinya itu menggunakan probiotik kefir ya. Kefir yang dipergunakan yaitu kefir whey ya, atau kefir bening. Nah, sehingga jelas pada cuka apel kefir ini, walaupun secara umum manfaatnya sama dengan cuka apel organik pada umumnya, namun dari sisi kualitas jelas lebih unggul karena pelarutnya bukan menggunakan air biasa, tetapi menggunakan kefir whey atau kefir bening ya, yang kaya akan mikroflora bakteri baik di dalamnya. Nah, manfaat cuka apel secara umum ya, itu diantaranya Mamang bacakan saja bahwa ada sekitar 20 manfaat dari cuka apel organik. Ini dikumpulkan dari berbagai sumber, diantaranya membantu menurunkan kadar gula darah, membantu menurunkan berat badan, membunuh bakteri berbahaya, melawan bakteri penyebab bau badan, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan risiko penyakit jantung, menjaga kecantikan kulit, menyehatkan pencernaan, menurunkan risiko kanker, mengurangi peradangan, meredakan sakit tenggorokan, membantu menenangkan kejang usus, mengatasi bau mulut, membantu mencegah ISK dan jamur, mengurangi mual dan mulas, mengatasi jerawat, mengatur aliran darah, mengatasi masalah eksim dan jamur, meredakan pilek, meredakan kondisi asam lambung. Nah, itu manfaat cuka apel organik secara umum ya. Nah, untuk cuka apel kefir pun itu bisa merujuk pada manfaat secara umum tersebut ya. Namun ini kualitasnya lebih unggul karena pelarutnya bukan menggunakan air biasa, tetapi kefir whey atau kefir bening ya. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita simak saja bagaimana cara pembuatan cuka apel kefir tersebut. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat cuka apel kefir, yang pertama buah apel ya. Nah, buah apelnya ini bisa menggunakan buah apel apa saja, yang penting yang rasanya manis ya. Jadi jangan menggunakan buah apel yang rasanya masam. Nah, ini sebanyak 2 butir ya. Jadi memang akan mempraktekkan cara membuat cuka apel kefir sebanyak 1,5 liter ya. Jadi kefir whey atau kefir beningnya akan memang pergunakan 1,5 liter. Nah, buah apelnya pertama kita potong-potong dulu ya, dipotong-potong kecil-kecil. Jadi bukan di blender, memang menggunakan metode infus, jadi bukan metode blender ya. Nah, buah apelnya sebanyak 2 biji yang ukuran sedang, itu kurang lebih per bijinya sekitar 100 gram ya. Jadi kalau 2 biji sekitar 200 gram. Nah, ini dipotong-potong saja, dicincang-cincang tipis-tipis, kalau bisa sekecil mungkin, tetapi tidak di blender ya. Nah, itu tetapi buah apelnya itu harus dicuci dulu ya. Jadi upayakan buah apelnya direndam dulu, khawatir ada kotoran, jadi harus sebersih mungkin direndam, kemudian digosok-gosok, dicuci ya. Nah, setelah dicuci bersih barulah dipotong-potong seperti ini. Nah, ini sebanyak 2 biji buah apelnya yang dipotong-potong. Nah, teman-teman kalau takut menggunakan pisau, jangan menggunakan pisau ya, boleh dengan alat gasrok ya, digasrok saja. Nah, ini bukan untuk dicontoh kalau memang takut dengan pisau, memerlukan keahlian khusus ya kalau menggunakan pisau itu. Nah, kemudian setelah buah apel 2 biji dicincang-cincang, tambahkan gula sebanyak 3 sendok makan ya, atau kalau ada madu murni boleh ya, kalau tidak ada boleh gula pasir. Nah, kemudian setelah gula tambahkan kefir whey atau kefir bening. Nah, ini kaya dengan probiotik kan. Dalam kefir itu ada 40-60 jenis bakteri baik. Ada 40-60 jenis strain bakteri baik di dalamnya, sehingga jelas cuka apel kefir ini kualitasnya sangat bagus ya, sangat unggul. Nah, baru 1 liter kefir whey-nya yang dimasukkan, sekarang ini sekitar 1,5 liter. Jadi ada 1,5 liter ya yang dimasukkan. Ini untuk praktek saat ini memang contohkan untuk membuat 1,5 liter cuka apel ya. Jadi diulangi lagi, buah apelnya sebanyak 2 biji, kemudian gula atau madu murni sebanyak 3 sendok makan, kemudian kefir whey 1,5 liter.
Nah, ketiga bahan sudah dimasukkan di dalam fermentor atau tabung fermentasi ya. Ini kemudian kita tutup rapat dan fermentasikan di suhu ruang selama 1 bulan ya. Jadi sekitar 1 bulan nanti probiotik kefir yang ada di dalam kefir whey atau kefir bening itu akan mengekstraksi semua kandungan enzim yang ada di dalam buah apel ini ya. Nah, adapun gula digunakan adalah untuk mempercepat proses fermentasi ya, supaya langsung beraktivitas si probiotik yang ada di dalam kefir whey tersebut. Nah, setelah 1 bulan nanti si cairan ini akan menjadi sangat kuning sekali. Silahkan setelah 1 bulan teman-teman saring saja. Nah, ampasnya itu bisa dijadikan pakan ternak atau dijadikan pupuk organik juga bisa ya, atau biasanya suka dijadikan masker biasanya. Nah, kemudian cairannya teman-teman masukkan lagi ke dalam tabung fermentasi ini dan fermentasikan ulang selama 1 bulan. Jadi total fermentasinya itu selama 2 bulan ya. Jadi fermentasi pertama untuk mengekstraksi enzim yang ada dalam buah apel ini. Kemudian fermentasi kedua, second fermentasi tanpa ampas, itu untuk mengubah etanol yang ada, yang timbul, yang merupakan hasil samping untuk diubah menjadi cuka ya. Nah, nanti akan diperolehlah cuka apel kefir yang sangat bening ya setelah totalnya menjadi 2 bulan tersebut. Silakan teman-teman keluarkan saja pada keran untuk diambil cairan beningnya yang disebut sebagai cuka apel kefir ya. Nah, itulah teman-teman sekalian sekilas mengenai bagaimana cara membuat cuka apel kefir itu ya. Dan kemudian kalau masalah second fermentasi itu tujuannya ya yang tadi sudah Mamang sebutkan, yaitu untuk mengubah etanol yang timbul sebagai efek samping dari proses fermentasi untuk diubah menjadi cuka ya. Nah, proses pengubahan etanol menjadi cuka itu minimal sekali di 1 bulan ya, atau maksimalnya boleh saja 2 bulan, mau 3 bulan juga. Jadi semakin lama second fermentasi ini, maka akan didapatkan cairan yang semakin bening sekali ya. Jadi lebih pekat, lebih coklat, tetapi nampak lebih bening ya. Nah, nanti di atasnya pada saat second fermentasi itu akan timbul lapisan di atas seperti putih ya, seperti ragi. Kemudian di bawahnya ada endapan juga yang disebut sebagai mother enzim biasanya itu ya. Nah, kalau sudah sangat bening sekali dan disuling, dikeluarkan di keran ini, nanti si cuka apel kefir ini bisa tahan sangat lama di suhu ruang, bahkan bisa tahan sampai 1 tahun ya. Sebagaimana halnya cuka apel pada umumnya ya. Asal pada proses second fermentasi itu betul-betul etanol sudah habis ya, diubah menjadi cuka. Nah, begitulah teman-teman sekalian bagaimana cara membuat cuka apel kefir itu. Semoga saja bisa bermanfaat, dan jika teman-teman berkenan silakan bisa klik like dan subscribe. Jangan lupa tekan juga tanda lonceng supaya ketika nanti Mamang share kembali mengenai perkefiran, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan secara otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.